Gagal muncak bukan berarti harus pulang. Jangan pernah memaksa kehendak. Nikmati perjalananmu dan pulanglah untuk kembali tersenyum bersama keluargamu. Ini kisahku, ini ceritaku. Tak ada yang istimewa dalam perjalanan kali ini. Hanya ini adalah pendakian pertama saya setelah hampir 2 tahun tak pernah mendaki. Coba kalian bayangkan bagaimana kondisi fisik ini. Sudahlah, kita lanjut saja ke cerita. Tepat pukul 12 malam, aku memulai perjalananku. Tujuanku adalah Gunung Kelut. Kali ini, aku akan mencoba mendaki melalui Desa Larpang, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Jalur ini relatif masih belum familiar di telinga para pendaki. Ya, karena pada dasarnya tujuanku adalah ingin menikmati tenangnya alam. Sebenarnya, jarak tempuh dari Surabaya menuju Kabupaten Kediri cukup singkat. Butuh waktu 2-3 jam untuk sampai di Kabupaten Kediri dengan kendaraan pribadi. Namun, karena info yang bisa aku dapatkan hanya lokasi pintu awal pendakian, aku memutuskan untuk berangkat tengah malam dan mengulur waktu di perjalanan agar sampai di tujuan saat fajar. Dan aku kembali bisa mencari info lebih jelas dari penduduk lokal. Rencanaku adalah trekking pagi hari agar aku bisa sedikit santai dalam pendakian. Selain karena info minim, jalur pendakian yang masih jarang dilalui biasanya masih rapat oleh vegetasi. Oh iya, perjalananku tak sendiri. Aku ditemani kawanku yang bernama Sugeng. Jadi dari sini aku akan kembali cerita dari hanya aku menjadi kami. Tepat pukul 2 dini hari, kami tiba di Pasar Kandangan Kediri. Kandangan sendiri memiliki 2 wilayah administrasi, yaitu Kandangan Jombang dan Kandangan Kediri. Kami memutuskan istirahat sejenak hingga pukul 5 pagi untuk melanjutkan perjalanan. Karena dari Kandangan waktu tempuh hanyalah kurang dari 1 jam. Sambil istirahat, kami pun menyempatkan berbelanja kebutuhan logistik. Karena biasanya pasar dini hari selalu menjadi aktivitas berbelanja bagi pedagang lain untuk dijual kembali, atau yang biasa kami sebut kulakan. Tak sampai 10 menit, setelah melewati jembatan aliran lahar Kelut, kami tiba di tikungan arah menuju Kepung. Suasana khas pedesaan akan sering kita jumpai di sini. Sebelum sampai tiba di Puncu, kami menyempatkan mampir ke Pasar Kepung untuk sarapan pagi dan membeli kembali logistik yang tak bisa kami beli di Pasar Kandangan. Maklum, di Kandangan relatif pembelian wajib grosir, sedangkan kami hanya membutuhkan beberapa saja untuk tambahan logistik. Sekedar info saja, untuk menuju ke Basecamp Puncu, kalian bisa Google Maps Polsek Puncu. Lalu, dari sana kalian bisa tanya kepada warga lokal lokasi wisata Larpang. Sesampainya di Desa Larpang, kami kembali bertanya kepada warga bagaimana prosedur pendakian ke Kelut. Kami pun langsung diarahkan menuju kediaman Mas Kimin. Dari info yang kami dapat, beliaulah yang bertugas mengurus jalur pendakian. Dengan ramahnya, beliau menerima kami dengan senang hati. Kami pun mencoba bertanya tentang jalur pendakian kali ini. Namun, Oh, berarti dukure gede ini jalur itu kathah ngono. jalur menuju Kelut banyak yang longsor. Ya, mungkin belum rezeki kami merasakan pendakian Kelut via Puncu ini. Kami sempat pasrah dan berpikir ulang untuk putar balik. Namun, Mas Kimin memberi kami opsi kenapa tidak mendaki ke Gunung Gede saja. Karena medannya hampir sama dengan ketika menuju Kelut. Dijamin pasti sama capeknya, cetusnya kepada kami.
Setelah mendapatkan saran dari Mas Kimin, kami pikir mungkin kami bisa mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada puncak Kelut ketika di puncak Gede. Dan kami pun memutuskan untuk mendaki Gede. Sebelum melakukan pendakian, aku akan sedikit merangkum apa saja percakapanku tadi dengan Mas Kimin. Di Lahar Pang, belum ada basecamp registrasi. Jadi tempat untuk menitipkan kendaraan atau izin mendaki biasanya melalui kedai kopi milik lembaga yang kami singgahi saat ini. Untuk mendaki Kelut via Puncuk ini, ternyata akan sedikit menguras kantong. Selain wajib menggunakan jasa guide bagi yang belum pernah kesini, kita juga akan menggunakan jasa ojek motor untuk menuju puncak Gede. Dan barulah kita akan mulai pendakian menuju Gunung Kelut. Bisa saja jika kita tidak menyewa ojek. Namun, kami tidak menyarankan karena selain akan sangat menguras fisik, serta tidak adanya sumber mata air sama sekali akan membuat pendakian kita semakin berat. Oh iya, untuk jasa guide sendiri dipatok harga Rp200.000 per tim untuk sekali perjalanan. Sedangkan ojek yaitu Rp50.000 untuk pulang dan pergi. Ya, begitulah info yang saya dapatkan dari Mas Kimin. Mari kita lanjutkan cerita pendakian kita. Start pendakian kami dimulai pukul 10:30. Jalur yang akan kami temui adalah full ladang dari warga seperti yang saya sebutkan di awal. Demi kebutuhan air saat camp di Puncak Gede, kami memutuskan untuk mengisi ulang penuh bekal air minum kami di sumber air yang ada di awal pendakian. Karena hanya ini satu-satunya sumber yang ada di Gunung Gede. Di awal pendakian, kami sudah disuguhi tanjakan yang lumayan membuat nafas ngap-ngapan. Kami juga sering bertemu warga lokal yang sedang beraktivitas di kebun. "15 menit perjalanan, kami melihat beberapa hasil kebun yang jatuh di area sekitar kebun. Lantas, kami pun memungut secukupnya beberapa hasil kebun yang jatuh di tanah untuk tambahan bekal kami nanti saat di puncak. Kami juga menemukan satu buah durian yang jatuh di dekat jalur. Mayoritas tumbuhan yang ditanam warga di sini ialah tomat, cabai, beberapa sayuran, pohon pisang, dan buah durian. Setelah 1 jam perjalanan, Anak pos Nes. Ngaran ngono sih. Panas curt. Panas. kami memutuskan untuk berhenti sejenak sambil menghela nafas. Cuaca yang cukup panas membuat seluruh tubuh bercucuran keringat. Kami juga menyempatkan untuk memakan sedikit bekal yang kami bawa, serta sebatang rokok untuk menemani istirahat kami. Saat sedang asik istirahat, kami ditegur sapa oleh seorang bapak petani yang baru turun dari ladang. Kami pun sempat mengatakan jika kami telah mengambil beberapa hasil tani yang jatuh ke tanah, berharap nanti tidak ada yang dirugikan dengan ulah kami. Dan dengan kagetnya, berikut liputan ala kekonyolan kami. Berarti pajeng itu tomat nih mboten payu to, Pak. Pinten nyuwun sekilo? Mboten nyuwune, nyang-nyangane bakul 400. 400 kilo nih. 400 repeh damel apa? Nang 400 nih, 400 nih sekilo. Ya Allah. Nanti nandure terus ngono jenenge iki? Biaya pupuke. Pupuke. Pupuke lah lanjarane niku. Lanjarane durung polibete. Rong polibete. Nggih. Kanca sarap. Akhirnya mboten digarap kali tiang-tiang nih, mboten sidok, mboten digarap. Pokoke nggih mboten dipaki ngeten iki carane. Hmm. Yang riki lho. Dadi dijarno ngeten iki. Nggih.
Ya sinten sing purun ngoten mawon. Mungkin lek digowaki pane kok Sawangane no jenenge iku koyo ana nggih mungkin dipek. Niku mawon iya. Niki. Mboten ukur niki. biyen niku. Akhir ganti lombok kabeh niki. Niku kan susulan mawon. Terus akhirnya dijual putih di iya. Berarti nandur lombok tapi cabai rawit mriki ageng-ageng Pak nggih. Niku lho sing ngono. Ngene posko ngriku lho. Oh nggih. Kan napa? Lombok piyung. Ditambah nggih. Iya. Padhes. Lagi. Nggih. Nggih, wonten Pak. Suwun Pak nggih. Mas, ngomong Mas. Jadi regane tomat iki apa nang kene Mas? Ya kita tadi Kene Mas, kene Mas. Nah, tadi itu padang. kita sempat bincang. Sik Mas, rupamu elek gosong ta apa Mas? Mas sampai kalau tipis kuwi lah Mas. Ngene. Cek ketok padang iki Mas ya. Sik ya. Sabar, cek ketok padang iki Mas. Ya Mas. Kalau niki di emosi sekedhik niku. Nggih. Ya Mas. Kalau mantun tanglet-tanglet niku. Ten sinten? Teng petani niki wau sing Gak ono Mas. cobi sampean tututi mriko. Kados sing wonten teng mriko. Oke Mas, lanjut Mas. Lah, niki Padahal apa Mas? Sik sabar. Kulo sik taklot. Aja gopung kecemes ae kok petik. Loh, suka-suka kita dong. Sultan mah bebas. Sabar sih. Nggak tanggat nggih. Nopo ceritane tragedi tomat niki wau. Nah, niki wau tomat niku mau mboten diundhuh mergo regane murah. Wonten. Lah sekilo Murah apa mirah? murah. Lek wis ngomong basa Jawa, nggih jenenge mirah. Oh, mirah. Nggih, keling bis niku lho sing saka Jogja. Oh, niku mirah. Oh, nggih. Mirah niku. Nggih. Mirah. Sami kan? Sanes, mboten sami. Oh nggih. Nggih. Terus lanjut Mas. Lah niku regine niku 1.200. Sijine 1.200. Sekilo. Sekilo niku 10 on. Nggih, lurus. 10 on niku Sekilo niku pirang gram? 1000 gram. Anda cerdas. Kita. Ya sudah. Terima kasih. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir 40 menit lebih kami istirahat, perjalanan kami lanjutkan. Oh iya, sebelum itu saya mau ingatkan kepada para penonton bahwa kita bisa meminta apapun hasil kebun pada para petani. Namun, untuk buah durian seperti apa yang kami lakukan sangat tidak boleh. Kami baru mengetahui info ini ketika kami sudah kembali dari pendakian setelah saya ngobrol kembali dengan Mas Gimin. Jadi, apa yang kami lakukan mohon jangan ditiru, dan kami juga sudah mengonfirmasi kesalahan saya kepada yang bersangkutan. Kembali lagi ke cerita. Hampir tak ada bonus jalur landai di pendakian kali ini. Tanjakan super panjang akan menjadi rintangan di Gunung Gede ini sendiri. Melihat dari medan jalur ini memang langsung mengarah pada punggungan-punggungan bukit untuk efisiensi waktu. Maklum, pada dasarnya jalur ini dibuat untuk kendaraan motor, bukan untuk trekking pendakian yang biasanya cenderung mengitari perbukitan. Jadi, persiapkan fisik sangat diperlukan dalam pendakian kali ini. Sekitar jam 4 sore, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Gede. Dan memang benar adanya, banyak longsoran yang kami lihat dari sini. Namun, puncak Gunung Gede sendiri juga tetap nyaman dipandang. Waktu sudah semakin sore. Setelah selesai membangun tenda, kami pun berbagi tugas. Sugeng membersihkan daging dan ayam yang kami bawa, saya membuat tempat perapian. Kali ini saya menggunakan teknik fire hole, di mana kita akan membuat 2 lubang di tanah. Lubang pertama untuk para api, dan lubang kedua untuk sirkulasi udara masuk agar api mudah dikendalikan. Selain itu, setelah selesai memakai perapian, kita bisa dengan cepat mematikan api dengan cara menimbun kembali dengan tanah, dan tidak akan meninggalkan jejak. Apa namanya? Oksigennya dari sini, nanti keluar sini. Ini bisa gini. Gitu Mas. Selesai ya. Dan tempat perapiannya sudah selesai. Dan efisiensi, nanti kalau ngelimatin nggak tutup aja nggak akan bikin abu yang banyak. Tapi karena kita bikin kecil, jadi kayunya nanti usahakan yang kecil-kecil aja. Oke, kita persiapkan kayunya dulu sama rapinya.
Oke, kita cek hasil dari masak kompor kayak gini ya. Matang juga. Bagus matangnya. Merata coy. Serius. Sekarang malam ini kita langsung makan menu krengsengan ayam. Ya, Ya, krengsengan ayam. Nah, uniknya krengsengan ayam ini kita eksperimen ngawur, tambahin tomat, tambahin lombok, tambahin bawang, tambahin merica. Dah, nanti jadinya gimana? Tunggu besok aja lah. Kalau gua sakit perut, berarti ya jangan diteruskan. jangan ditiru. Jam piro guys? Jam 8. Hah? Jam 8. Jam 8. Ya. Mari kita apa? Habis ini kita bikin minuman, terus kita ngemil-ngemil buat ngisi perut yang baru keisi biar nggak kosong lagi. Ya karena ini stoknya masih terlalu banyak biar besok nggak terlalu beban, karena beban hidup kita sudah terlalu berat. Jadi nggak maulah bawa dari bawah dibawa ke atas, dari atas bawa ke bawah. Terus buat apa? Ini masih stoknya, ini masih ada, ini roti. Kayak sarapan trut. Ini kan buat besok. Cocokmu. Masih banyak lagi dan lainnya ini. Nes. Nah, Aku takon. Munggah gunung gede rasanya ya Allah. ya rasanya ya seneng ya sakit hati. Seneng satu. Senengnya itu bisa nyampe di atas dengan kondisi alam yang hening, ya enak lah buat kita menyendiri itu enak. Oke. Nah, Sakit hatinya? sakit hatinya pas kita tanya berapa lagi mas, setengah kilo mas, tapi setengah kilo itu berkali-kali guys. Kita Bonus. sampai Bonus. kalau bonusnya banyak tanjakan, kalau yang landai jarang, kalau tanjakan banyak bonus. View. Kalau dari view sih lumayan Besok. bagus. Semoga aja kalau besok cuacanya cerah sih kayaknya sih bagus kalau dilihat dari view-nya lo ya. Ya semoga aja lah, soalnya malam ini udah mulai gerimis ini. Ya, semoga tidak ada badai karena tenda kita di Atas ketinggian, tengah-tengah tanpa puncak. pasak, tanpa tali temali. Ya wis lah, bismillah. Oke guys, malam ini apa ya? Karena dari awal kita naik siang. Jadi rencana awal seperti ini. Sebetulnya kita mau ke Kelut via jalur Puncuk. Tapi ada satu alasan yang buat kita nggak bisa naik, dan alasan itu sangat-sangat riskan. Di mana-mana jalur longsor, dan nyatanya saya sampai di pintu masuk. Kalau di sini orang bilang pintu masuk belantara ya, pintu masuk hutan ya, pintu masuk hutannya ya. Iya. Pintu masuk hutannya yaitu adalah Gunung Gede, puncak Gunung Gede. Itu saya baru lihat, baru tahu ternyata tebing dari jalur ke arah Kelut longsornya gila-gilaan, yang membuat kita akhirnya hanya cukup yaudah stay di sini dan menikmati alam yang ada. Ya bagi saya sih tujuan puncak, tujuan utama ya tetap kembali pulang. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.